Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wala quwata illa billah wa ba'd. Ikhwatal iman, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, alhamdulillah di malam penuh barokah ini kita bisa berkumpul bersilaturahim sekaligus mengkaji ilmu Allah, dan semoga Allah meninggikan derajat kita di dunia dan di akhirat karenanya insyaallah. Ala kulli hal, saya minta maaf ya karena saya baru datang dari puncak ya, tadi siang ngisi kajian dan ternyata sudah penuh padat di sana, jadi perjalanan lumayan menyita waktu sehingga baru bisa sampai ya jam segini. Dan kali ini kita membahas tema yang berkaitan dengan bagaimana pendidikan mengasuh anak ya, bagaimana menjadi orang tua yang berilmu. Tentu ini adalah sebuah hal tanggung jawab kita ya, dan bagaimana kita membekali diri dengan ilmu ya, sehingga tidak ada lagi malpraktek menjadi orang tua. Karena malpraktek di dunia ini yang paling bahaya itu malpraktek jadi orang tua. Kalau dokter malpraktek, maka yang terjadi mungkin pasien nyawanya tidak tertolong. Iya, yang terjadi dia menjadi korban. Arsitek malpraktek, bangunan roboh, banyak nyawa yang mungkin tergadaikan. Tapi ketika orang tua malpraktek dan banyak yang tidak disadari, muncullah nanti generasi di mana muncul pemimpin-pemimpin korup, dokter yang berkhianat dari sumpahnya, arsitek yang dia culas dan sebagainya. Semua bermula dari malpraktek dari orang tua. Makanya akhir-akhir ini banyak sekali muncul ya fenomena buah dari malpraktek itu. Ya, kita ingat kasus seorang mahasiswa membunuh mantan pacarnya. Diselidiki lagi, ternyata lagi-lagi bermula dari rumah, malpraktik orang tua. Muncul sekarang fenomena cabe-cabean. Ya, ya, kalau cowoknya terong-terongan. Ya. Kalau bencong terong dicabein, gitu. Terong balado. Semua juga dari situ ya. Saya ketika berinteraksi dengan anak-anak remaja ini ya, saya meluangkan waktu kadang untuk gabung ke mereka, ke geng motor ini. Bahkan saya pernah membuntuti mendampingi mereka seharian penuh ya. Kalau malam itu goes sepeda dari Sevel Pancoran setiap Jumat malam sampai ke Roti Bakar Edi Blok M. Ya, kalau Sabtu malam itu mereka biasanya ya jauh ya, sampai mereka bawa ya punya klub fiksi namanya. Ya, saya juga masuk di klub shuffling mereka. Jadi kalau ditanya, saya hanya ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi ya. Saya juga heran ketika saya malam habis ngisi kajian, cobalah mampir ya di depan pintu 1 Taman Mini itu, banyak geng motor setiap Sabtu malam ya, dan banyak anak cabe-cabean itu. Saya tanya sama mereka ya, dan mereka sendiri banyak bercerita sampai mereka bilang ya, istilah habis cabai-cabai itu kan ada lagi namanya jamur ya. Jamur tuh janda di bawah umur. Ada lagi jagung bakar ya, jablay tanggung bisa diajak ke kamar. Ini istilah mereka. Jadi mereka sendiri mengkategorisasi cabai-cabean itu katanya ada 2. Ada cabai merah, ada cabai hijau. Sisanya mungkin cabai busuk, saya nggak tahu. Cabai merah itu katanya perempuan yang mereka rela dipegang tubuhnya ya, dijamah oleh laki lain sekedar untuk eksistensi sosial. Ya, jadi mereka kalau yang megang, yang grepe-grepein, bahasa mereka itu adalah anak band yang vokalisnya, atau mungkin anak basket yang tinggi ganteng, nggak apa-apa deh, bahkan diupload di Facebook. Ya, salah satu yang diskusi saya sama mereka itu, mimpi mereka itu kalau bisa ditidurin sama Al, anaknya Dani. Ya. Suatu hari saya nerima email ya,
Dan saya biasa menjawab email itu selektif juga. Kalau terlalu banyak saya juga nggak mampu gitu. Suatu saat ada judulnya yang lumayan menarik ya. Pertanyaan dari anak cabe-cabean. Saya pikir judulnya berani juga dia bilang, Assalamualaikum Ustadz, saya pernah ikut kajian Ustadz di sebuah sekolah. Ya saya seorang anak cabe-cabean gitu. Saya dihamilin sama teman sekolah saya. Kebetulan teman sekolah saya ini ganteng, tinggi, idolanya para perempuan. Nah, gara-gara hamil ini saya dikeluarin dari sekolah, tapi dia enggak. Dan setelah saya tahu, ternyata setelah saya dihamilin, teman saya 2 orang lagi dihamilin juga sama dia, satu geng. Jadi totalnya 3. Dia berceritalah tentang kehamilan itu. Terakhir dia bertanya, menurut Ustadz, yang pantas jadi istrinya yang mana? Kan saya duluan yang ditidurin. Jadi bukan nanya tobat, nanya yang pantas jadi istrinya yang mana. Jadi saya kaget ya, sampai saya mungkin mau iseng jawab, kenapa kamu gak istikharah dulu aja gitu. Tapi ini hal yang menurut saya cukup mengagetkan ya, betapa nilai-nilai mereka nggak melihat itu sebagai hal yang biasa saja. Ya, di mana orang tuanya? Ya, ada lagi cabai hijau. Kalau cabai hijau itu anak perempuan yang tubuhnya rela dijamah sekedar untuk bisa diisiin pulsa, dibeliin BB meskipun second, bekas keinjek buat ngelempar anjing nggak apa-apa. Ya, yang penting katanya pinnya asli, nggak KW ya. Karena kalau pin BB KW depannya 7 gitu. Jadi anak ini juga tahu ya. pin BB KW itu depan 7. Jadi dia tahu, oh yang penting pin gue asli dong gitu. Saya berpikir bahwa inilah malpraktek yang nggak disadari. Dan kita akan menyerahkan negara ini kepada generasi itu. Ya, makanya alhamdulillah kemarin sudah mulai launching kuliah perdana S2 pertama satu-satunya di dunia, jurusan ilmu kerumah tanggaan. Ya, saya alhamdulillah sebagai mahasiswa sekaligus penggagas kurikulumnya belajar lagi bersama Dr. Adian Husaini dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Mudah-mudahan akan jadi resmi, nanti ada S3-nya tentang ilmu kerumah tanggaan. Ya. Salah satu materi yang kita bahas kali ini berkaitan dengan bagaimana solusinya. Saya ingin banget mengasuh anak, Ustaz, tapi kan waktu sibuk. Disinilah kenapa salah satunya saya tawarkan kepada panitia pembahasan parenting itu salah satu ada quality time, waktu berkualitas, yaitu memanfaatkan waktu semaksimal mungkin supaya bermakna. Karena banyak orang tua melewati waktu bersama anak banyak tapi nggak bermakna. Ada bersama anak jiwanya tapi tidak bersama anak. Padahal kita tahu bahwa salah satu hadis Rasulullah berkaitan dengan waktu itu adalah bagaimana memanfaatkan masa luang sebelum datang masa sibuk. Bersama anak lagi luang tapi nggak berkualitas. Makanya berkaitan dengan waktu ini saya tertarik dengan perkataan Al-Munawi dalam kitab At-Taisir Bisyarh Al-Jami' As-Saghir. Beliau katakan fahadhil khamsatu la ya'rifu qadraha illa ba'da zawaliha. Beliau katakan 5 hal ini yang disebutkan dalam hadis yang manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara itu. Beliau katakan baru seorang betul-betul mengetahui nilainya setelah hal tersebut hilang. Ya. Baru kita sadar betapa kita nikmat punya anak meskipun berantem sesama mereka. Ketika sudah tua anak pergi bersama pasangannya. Saya selalu bilang sama istri saya, kalau anak kita berantem itu nikmatin. Karena ntar ada masanya kamu akan menangis. Ketika anak pergi meninggalkan rumah ini sepi demikian luasnya. Saya bilang kita hanya bisa bercucuran air mata. Dan kita baru bilang kita menikmati masa ketika anak kita rebutan mainan. Karena mereka berantem itu pun juga bukan karena dendam. Ya, maka nikmati masa ketika mereka nangis bersama kita. Ada orang tuanya menyesal seumur hidupnya gak pernah masang popok anak. Dia berbingung bagaimana anak sudah gede disuruh pasang popok lagi, malu. Makanya saya ingat bagaimana istri saya itu kadang ingin mengajarkan saya juga jadi suami, mas ayah harus bertanggung jawab. Jadi kadang saya juga dijebak. Saya awal pernikahan itu jujur aja saya bukan ayah yang baik, sempurna bukan.
Salah satu kekurangan saya itu saya jijik sama kotoran bayi. Kalau ngeliat kotoran bayi saya jujur mual, muntah saya. Nah istri saya berpikir nih katanya mau jadi ayah hebat tapi mau kotoran bayi. Pokoknya boleh pekerjaan apapun asal jangan itu, saya bilang. Pokoknya kalau udah dia pipis ngompol atau BAB saya keluar. Suatu hari waktu anak saya lagi tidur setelah subuh saya gendong, istri saya izin, Bi mau ke warung. Ya belanja, oke. Saya ngetik. Ya pagi-pagi itu tiba-tiba bayi saya nangis. Saya periksa ternyata pup, BAB. Saya panik, lagi nggak ada pembantu juga. Saya memang nggak ada. Bingung, istri saya mana? Saya telepon, HP-nya di rumah. Ini udah konspirasi tingkat tinggi nih. Yahudi juga kalah, saya bilangnya. Gondoknya minta ampun, anak makin nangis. Udah mau nggak mau, saya gendong dalam keadaan saya bingung gimana. Saya copot itu namanya popoknya. Mohon maaf, kotorannya malah nempel tangan saya. Sesuatu yang saya hindari bertahun-tahun ternyata kejadian pagi itu. Gimana nggak gondok saya? Akhirnya saya nggak berpikir, saya ambil air bersihin. Pokoknya saya nggak lagi berpikirnya cara yang normal bersihin kotoran bayi. Pokoknya saya pegang benar-benar, saya bersihin pokoknya benar-benar. Habis itu saya seperti orang jijian, saya banyakin sabun. Dalam keadaan marah setelah tenang pakaiin popoknya lagi, saya tunggu istri saya. Kok lama banget? Pas pulang saya bentak. Jujur aja saya marah, kamu gimana sih? Lalu kenapa? Itu nangis, bilang. Kan saya udah izin kata istri saya ke warung. Tapi kenapa lama banget ya? Biasa ibu-ibu kan gitu. Ditopong ya itu lupa kan gitu. Akhirnya saya bilang, terus gimana sekarang kata istri saya? Ya udah dipakein. Apa kata istri saya? Alhamdulillah Abi bisa. Kok saya dibilang gitu malah kaget. Kok gitu? Iya, Bi anak kita akan tumbuh besar. Dan apakah Abi tidak iri, tidak menyesal ketika dia tumbuh tidak pernah memasang popoknya? Sekarang saya baru terasa ketika anak saya udah gede, udah TK ini. Saya nggak mungkin masang popoknya lagi, saya bingung. Saya bersyukur saya tidak melewati momen itu. Dan itulah yang disebut dengan quality time, memanfaatkan waktu. Makanya bagaimana salah satu pembahasan tentang masalah waktu ini berhubungkan dengan hadis Rasulullah SAW sampai ke Imam Bukhari, bagaimana ni'matani yang disebutkan ya oleh ma'bunun fihima katsirun minan nas, disebut as'iha wal firaq. Ini masalah berkaitan dengan waktu luang, waktu yang biasanya manusia tertipu pada keduanya, biasanya antara kesehatan dan waktu luang. Saat bersama anak sering diabaikan, cuek, kadang duduk doang bareng, nggak ada hal yang berkualitas, tidak menjadi sesuatu yang dikenang. Karena itu pembahasan quality time adalah bagaimana saat kita punya waktu rutinitas, bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu itu menjadi sesuatu yang berkesan bagi anak. Yang pertama, manfaatkan waktu pagi, yang dimana waktu pagi ini waktu efektif memotivasi anak. Dimana waktu pagi adalah anak membutuhkan kalimat positif. Disitulah Rasulullah mengajarkan bagaimana ya waktu pagi. Disebutkan dalam hadis disampaikan oleh Muslim, sampaikan dari Samurah bin Jundub ya, bagaimana Rasulullah setiap pagi setelah salat subuh bertanya kepada sahabat, hal ro'a hadum minkumul barihatur ru'ya, siapa di antara kalian yang bermimpi indah semalam? Menarik, Rasulullah pagi itu bukan nanya PR, bukan nanya tugas, bukan nanya jadwal, bukan timer, tapi nanya mimpi. Bertanya mimpi. Dan adakah orang tua yang punya hobi seperti ini? Bangun tidur nanya mimpi apa kamu nak semalam? Rasulullah bertanya sama sahabat. Mimpi ini kata Ibnu Sirin, salah satu ulama tafsir mimpi, adalah tugas bagaimana salah satu cara untuk menanamkan nilai-nilai positif. Makanya Ibnu Sirin mengatakan seorang yang ditanyai mimpi oleh orang lain dan tidak mengetahui ilmunya, maka wajib untuk mengatakan kalimat positif terhadap mimpi tersebut. Ya karena mimpi itu disebutkan beliau seperti burung yang kalau dijatuhin ke air di bawahnya lantai. Makanya mimpi buruk apapun harus kalimatnya positif. Disebutkan dalam sebuah hadis bagaimana Ibnu Umar pernah bercerita, dia punya mimpi, mimpinya unik. Dia itu cerita mimpi dia didatangi malaikat, dimana dibawa sama malaikat ini ke keliling neraka. Ini kan sebenarnya mimpi buruk.
Kemudian dia kaget karena ngeliat neraka, kemudian ditarik oleh satu malaikat lagi keluar dan dia bangun. Mimpi ini sampaikan kepada Hafsah dan Hafsah nyampe kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah ketika mendengar mimpi ini? Ni'ma abdu ibnu Umar idza kana sholatul lail. Sebaik-baiknya hamba adalah Ibnu Umar jika dia rajin sholat malam. Maka kata Ibnu Umar, setelah itu saya tidak pernah meninggalkan sholat malam sampai saya wafat. Karena ada motivasi dari mimpi yang sebenarnya buruk. Apalagi kalau mimpinya baik, dimimpi baik. Maka kadang anak ada mimpi yang harusnya kita jadikan itu sebagai bekal kalimat positif. Bi, aku semalam mimpi dikejar-kejar anjing. Ini mungkin dengarnya negatif. Jangan bilang, wah sebentar lagi kamu mati nak. Kayaknya roh kamu bakal, wah udah taubat nak ya, banyak-banyak istighfar. Bukan begitu. Bisa jadi nak mungkin kesuksesan mengejar kamu ya. Makhluk Allah yang hina anjing aja menyukai kamu, apalagi yang mulia. Begitu saja. Artinya kita bisa, kalau kita nggak punya ilmunya. Tapi ini jadi cara. Kenapa? Karena emosi anak di pagi hari mempengaruhi bagaimana di siang, sore, dan sebagainya. Anak yang paginya sudah ngedumel, kesel, nangis, ratapan, maka dia menyikapi hari dengan sesuatu yang negatif. Ketemu guru, bawaannya guru senyum dikit, apa tuh masih senyum? Ini guru ngeledek saya apa? Tahu aja gitu. Ya, temannya misalnya ditanya nggak ngelengos karena nggak denger, emang tuh orang sombong, semua dipandang negatif. Kenapa? Karena paginya nggak berkesan. Maka saya kalau di sebuah sekolah itu ada anak yang pandangannya sini, saya selalu bertanya, tadi pagi kamu mimpi dalam keadaan menangis ya? Kok bapak tahu? Ya karena memang nggak ada. Orang kalau pagi gembira itu di kantor aja udah terasa auranya. Jadi pagi itu manfaatkan khusus kepada anak kita. Jadi luangkan waktu sekadar untuk bertanya mimpi. Jadi jangan itunya. Ya, nggak usah habis ini nggak usah berpikir langsung baca tafsir mimpi Primbon Jawa, enggak. Ya, berpikirnya adalah mimpi nanya kabarkan yang baik. Ya. Yang kedua, manfaatkan waktu siang untuk menyapa, dan Rasulullah mencontohkan setiap siang itu disebutkan dalam hadis sampaikan riwayat Muslim ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala gilmanin fasalamun alaihim. Rasulullah itu kalau bertemu dengan anak kecil secara langsung, maka dia mengucapkan salam kepada mereka. Jadi menyapa anak kecil itu adalah sunnah orang tua, bukan anak kecil yang menyapa balik. Ini lakukan Rasulullah. Apa yang lakukan Rasulullah kalau menyapa anak kecil? Kita sekarang punya teknologi siang hari. Ada anak yang siang sampai pagi sampai sore itu ada waktu transisi. Siang tuh ada waktu di mana dia lagi rehat. Siapa yang menyapanya itu yang akan menjadi sesuatu berkesan bagi dia. Makanya ada anak yang siang itu dia lagi rehat, nggak ada orang tuanya. Menyapa sekarang ada teknologi telepon. Kalau Rasulullah dulu menemui langsung. Menelpon mengatakan apa? Tanya. Ada yang dilakukan Rasulullah biasanya, dan ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim juga. Bagaimana Rasulullah kalau menyapa anak kecil selalu dua hal. Sebutkan bagaimana Rasulullah bertemu dengan Abu Umair. Ya, Abu Umair ini sepupunya Anas bin Malik. Yang dilakukan Rasulullah pada Umair selalu bertanya, kaifa asbahta? Bagaimana kabarmu? Atau bagaimana kaifa amsaita? Yang kedua Rasulullah menanyakan apa? Hobinya si anak. Ma fa'alan nughair? Bagaimana kabar burung pipitmu? Maka pertama, kalau bertemu dengan anak, kalau pengen nyambung, nanya hobinya. Anak lagi seneng banget main Lego. Tadi Lego kamu, dia akan bercerita. Tapi kok bertanya tentang sesuatu yang disebelin sama dia, kayak PR, tugas, dia langsung menutup diri. Rasulullah bertanya dengan Abu Umair, ma fa'alan nughair? Gimana kabar burung pipitmu? Maka ini menjadi petunjuk bagi orang tua kalau ingin masuk ke dunia anak, maka tanyakan hobinya. Ya kayak anak saya yang nomor 3 itu lagi senang main princess. Ya walaupun dia pakai princess yang muslimah, yang dipakaikan ada ininya. Saya pikir oke lah, nggak apa-apa, dia tanamkan. Yang penting kan kita tidak sterilkan, karena dia temennya udah punya princess, tinggal kita berikan namanya pendampingan. Kalau misalnya pulang, saya bisa mungkin nanya, princess kan prinsesnya nama Princess Malika. Princess Malikanya nak udah sholat? Tadi udah Bi, cuman kan bajunya kotor gitu. Jadi dia bercerita dan semangat. Kenapa? Karena dia merasa disapa. Disapalah hobinya. Yang kedua,
Kalau kita sudah sering bertanya dan anak merasa bosan dan pertanyaan, maka jangan bertanya tapi bercerita. 5 menit waktu yang efektif untuk nelpon anak, manfaatkan untuk bercerita. Sehingga orang tua yang bercerita dengan anak di masa kecil membuka katup anak ketika remaja untuk bercerita di saat dia remaja. Karena bapaknya selalu mengajarkan sharing, ya. Tadi ayah di jalan ketemu ini dan sebagainya. Yang ketiga disebut waktu malam. Pagi, siang, malam. Ini 3 waktu dulu yang rutin kita manfaatkan. Dan waktu malam inilah waktu yang istimewa di mana seharusnya kita mendampingi anak. Dan ini kata Abdullah Nasiulwan, anak di bawah 10 tahun wajib tidurnya didampingi. Maksudnya bukan sekedar 10 tahun tapi yang belum balik, prabalik. Kenapa? Karena mereka punya pengalaman sehari-hari dan kadang mereka tidak punya daya selektif. Mana yang disimpan dalam memorinya, mana yang dihapus. Mungkin saja kita tidak mendampingi anak setiap saat, ya, karena bukan Rexona ya. Rexona setia 24 jam katanya. Orang tua kan enggak. Jadi kalau kita pahami, dan anak dia pengalamannya banyak. Sebelum tidur harusnya ditanya, ya, hari ini apa yang kamu lakukan? Sharing. Afan, ya. Syukur. Maaf ya, agak kesel. Bismillah. Kalau pengalamannya baik, maka masukkan itu dalam memori dia. Kalau pengalamannya buruk, maka delete. Tadi aku mukul temanku karena kesel. Kita kan kaget. Kenapa? Nah iya, soalnya dia mengambil makanan aku nggak mau berbagi. Kita bilang, nah tanganmu bukan untuk memukul saudaramu. Manfaatkan tanganmu untuk bersalaman. Kalaupun kamu memukul, pukullah penjahat. Pukullah orang-orang yang merusak bangsa ini dan sebagainya. Jadi anak ajarkan itu, dan itulah waktu malam. Banyak anak yang malam waktu tidur justru banyak emosi negatif yang diterima. Ya, emosi negatif yang diterima dan dia membawanya itu dalam memori dia. Bahkan ada yang sebelum tidur karena nggak didampingi melakukan aktivitas yang justru bahaya. Padahal tidur ini kan dalam sebuah hadis ya disampaikan ya dalam kitab Asilah Al-Hadis As-Sahihah yang ditulis oleh Syekh Al-Albani, disebutkan an-naum akhul maut. Tidur adalah saudaranya kematian. Ya. Hadis ini diartikan oleh beberapa ulama menandakan bahwa orang yang mengakhiri tidurnya dengan baik, maka berpeluang baik juga di akhir kehidupannya. Makanya jangan main-main sebelum tidur, karena tidur saudara kematian. Kalau pengen biasa husnul khotimah, maka sebelum tidur juga biasakan hal-hal yang positif. Jangan sebelum tidur sumpah serapah. Sebelum tidur goyang YKS dulu, ya, dengerin dangdutan, gelek-gelek dan sebagainya. Tidur yang tidak memiliki makna positif sebelum tidur maka berpengaruh terhadap kematian orang ini. Tadi an-naum akhul maut. Makanya salah satu gladi resik orang supaya kematiannya itu adalah positif adalah waktu tidurnya. Karena kan kita tahu tidur itu adalah kematian yang sementara. Ba'da tidur kita berdoanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Maka sebisa mungkin kalau tidur itu udah mulai banyak istighfar. Ya bahkan kalau anak saya ajarkan syahadat dulu. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau dia itu punya ritual, bukan ritual sebenarnya, saya ingin ajarkan bagaimana beristighfar. Kalau dia megang seluruh bagian tubuhnya, dimulai dari mata istighfar astaghfirullahaladzim, megang hidungnya astaghfirullahaladzim, pegang mulutnya astagfirullah, pegang kupingnya astagfirullah, pegang tangannya, pegang ini sampai hatinya, baru tutup dan doa sebelum tidur.
Ya, jadi kebiasaan ini mempengaruhi. Ya, jadi jangan sampai tidur dalam keadaan dia membawa sesuatu yang negatif. Jadi 3 waktu pertama yang rutinitas, ya, ahlan. Berikutnya yang keempat, waktu berkualitas untuk mendidik anak, yaitu saat naik kendaraan. Saat naik kendaraan ini waktu yang menarik dan dicontohkan oleh Rasulullah dalam 2 hadis. Yang pertama disampaikan oleh Ibnu Abbas dan juga oleh Ibnu Umar, di mana Rasulullah pada saat disampaikan dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah itu pada saat aku naik ontak bersama dia dan Rasul mendudukkan aku di depan, kata Ibnu Abbas, Rasulullah mengajarkan kalimat-kalimat positif pada saat naik kendaraan, ya. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jadi, dan kalimatnya panjang sekali disebutkan dalam hadis ini, saya tidak hafal. Ya, dan itulah yang diajarkan Rasulullah pada naik kendaraan. Kenapa? Ternyata para ahli, termasuk Dr. Ali Al-Qaimi, mengatakan dalam kitab Darul Adfir Tarbiyah bahwa saat naik kendaraan itu hati itu sedang gembira. Biasanya karena dinamis, ya, dinamis dan melihat pemandangan. Karena itu lebih mudah untuk mendapatkan masukan. Itulah kenapa banyak momen bahkan di jalan yang kadang hilang. Lagi ngelihat pengemis, harusnya kan kita bilang, nah ini mudah-mudahan kamu akan menolong, jangan sampai bangsa ini banyak pengemis gitu. Ya, saya kalau bawa motor anak saya kan selalu gitu. Pernah saya sampaikan sini, kalau lewat KPK saya bilang ini gedung dakwah. Maksudnya Pak BI ya banyak justru tersangka, banyak pakai jilbab setelah masuk KPK kan gitu ya. MUI aja nggak bisa. Ya, pas sudah ketangkep KPK baru pakai jilbab. Ini gedung aktivis dakwah. Jadi banyak. Dan itu dilakukan sepanjang perjalanan. Makanya kenapa kalau udahlah jarang bertemu dengan anak, jangan ada penghalang. Salah satunya sering orang tua udahlah jarang ngobrol sama anak, nyetel radio di mobil. Ya, akhirnya pemecah kekakuan emosi itu selesai sama radio. Nggak ada yang berkualitas. Ya, kalau anak tiba-tiba ini mendingan kita ngobrol. Karena jarang kapan lagi. Karena kan rumusnya begini, kalau kita nggak mampu mengimprove skill kita untuk bersama anak, maka minimal hormatilah anak dengan cara tidak main gadget atau nyetel radio sama dia. Minimal dialog. Jadi kadang kalau sudah lagi mana, udah dialog aja. Gimana hari ini? Oh, di sepanjang jalan ada momen cerita. Karena penghalang itu diskusi di kendaraan itu adalah adanya pihak penyelamat itu. Yang menurut kita penyelamat padahal sebenarnya adalah penghalang. Radio, tape, ya apalagi gadget. Ya. Makanya penelitian baru gadget itu kan membuat anak nggak imajinatif. Karena dulu anak-anak dulu itu kalau lagi orang tuanya lagi ngobrol sama orang lain, dia itu bingung mau ngapain, makanya dia berimajinasi sendiri. Ya. Tapi kalau anak sekarang itu orang tua lagi ngobrol supaya dia diam, dikasih gadget, makanya disebut shut up games. Ya. Permainan yang membuat diam anak. Akhirnya kita ngasih anak biar diam, nggak ganggu bapak ya. Bapak lagi ngobrol nih kasih gadget. Akhirnya anak itu akhirnya terbiasa sudah settingnya lewat media. Makanya anaknya nggak imajinatif, dia nggak membiarkan, nggak ada ruang untuk berpikir karena sudah disetting. Ya, kalau anak-anak dahulu bingung kan, bapak ibu ngobrol ngapain, akhirnya dia ada aja kerjanya, dia ngelihat jam, iseng-iseng. Sebenarnya itu melatih. Kalau sekarang sudah hilang tuh, nggak mau keluar ya. Kalau kenapa? Karena udah disetting gitu, dan itu bahayanya. Jadi 4 waktu yang sebenarnya bisa kita manfaatkan dan itu menjadi momen yang menarik dalam bagaimana kita. Berikutnya adalah waktu terbaik untuk menasihati anak, yaitu pada saat makan bersama. Saat makan bersama adalah waktu di mana waktu terbaik untuk menanamkan nilai. Selain anak lagi happy, ini juga waktu kekeluargaan.
Dicontohkan oleh Umar bin Abi Salamah pada saat dia masih kecil, dia ingat betul bahwa pada saat itu katanya dia ingat dia pernah makannya itu geratakan kalau istilahnya sekarang. Lompat sana, lompat sini, lompat sana. Dan Rasulullah mengetahui bagaimana momen untuk mengajarkan nilai. Maka dipanggil, ya gulam samillah wa qul biyaminik wa qul mimma yalik. Wahai anak muda, ya, sebutlah nama Allah di dalamnya, ya, pakailah tangan kananmu dan makan yang paling dekat denganmu. Maka itulah yang dikenang oleh Umar bin Abi Salamah dan dia mengikuti setelah itu. Jadi waktu makan pun adalah momen. Makanya sunnahnya makan tuh ngobrol, bukannya diam. Ya, tentu ngobrol jangan pas lagi ngunyah, kok enggak mental sana sini itu roti dan sebagainya. Artinya itu momen keagraban, momen di mana saling sharing. Ya, makanya salah satu ciri keluarga yang diberkahi adalah punya kebiasaan makan bersama, kan gitu. Rasulullah itu kan menegur sahabat yang punya kebiasaan makan sendiri-sendiri, ya. Habis makan sendiri, makanya sebutkan fajtamiu ala tu'amikum, berkumpullah kalian saat makan. Wadhkuru smallahi alaikum yubarak lakum fih, sebutlah nama Allah di dalamnya, niscaya kalian diberkahi. Makanya punya kebiasaan makan bersama itu dijaga. Ya, apa yang dimaksud dengan kebiasaan makan bersama? Imam An-Nawawi mengartikannya dua. Pertama, mengambil lauk dari satu tempat yang sama dibagi, bahasa kita dipotekin gitu, dimasukin ke piring sama-sama. Atau kalau mengambil dengan menu yang berbeda, saling mencicipi. Jadi saling mencicipi makanan pasangan atau anak itu sunnah. Rasulullah saja ketika istrinya minum itu disisain sama istrinya, maka Rasulullah minum dari bekas bibir di mana Aisyah minum air tadi, karena mendapatkan keberkahan. Makanya kalau lagi makan pasangan menunya beda, satu sate, satu bakso, cobain satu satenya, satu aja jangan semuanya, itu maruk. Ya, suami bisa ngamuk kan gitu ya. Kita cobain kuahnya mas, kuahnya doang enak, giliran kita satenya diambil. Ya enggak gitu ya. Artinya saling mencicipi itu penting. Sekedar kerupuknya, ya itu bagian dari cara untuk, makanya biar anak akrab tuh biasa. Nah, momen yang tadi saya sebutkan itu adalah momen-momen rutinitas yang biasa dilakukan oleh orang tua untuk bagaimana memanfaatkan waktu itu sebagai waktu pengasuhan, sehingga menjadi waktu yang bermakna. Ya, jangan sampai sering ketemu di pagi, sering nyapa di siang hari, sering ketemu di malam, sering naik kendaraan, sering makan bareng, tapi nggak ada bekas. Ya, padahal itu sesuatu yang biasa terjadi sepanjang hari. Nah, itu 5 waktu yang pertama yang saya sebut sebagai momen rutinitas. Selanjutnya ada waktu-waktu yang insidental, di mana waktu-waktu ini adalah waktu yang pada dasarnya kalau dimanfaatkan menjadi sesuatu yang memorable. Salah satu tugas pengasuhan orang tua adalah bagaimana berinteraksi dengan anak, membuat kesan ketika sudah remaja itu masih kuat. Bahasa kita tuh memorable. Ada sebuah hadis sampai ke Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, disampaikan oleh Usama bin Zaid, ya. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khuduni wa yaquduni ala fakhidhihi wa yaqudul Hasan ibn Ali ala fakhidhil ukhra thumma yadmahuma thumma yaqul Allahumma arhamhuma fa inni arhamuhuma. Disebutkan hadis ini, dahulu Nabi pernah mengambilku dan mendudukkanku di atas sebelah pahanya. Jadi dia ingat nih ceritanya ketika dia dewasa, dia ingat didudukkan sebelah pahanya dan mendudukkan Al Hasan bin Ali di atas sebelah pahanya yang lain. Kemudian Rasulullah mendoakan kami dan mengatakan, Allahumma arhamhuma fa inni arhamuhuma. Ya Allah, kasihanilah keduanya karena sesungguhnya aku mengasihani keduanya. Usama bin Zaid itu dia mengingat momen ini luar biasa, padahal dia udah dewasa. Ini kejadian masih anak-anak. Kenapa? Karena bagi dia mengesankan dipangku oleh Rasulullah. Itulah kenapa salah satu tugas pengasuhan adalah bagaimana ketika berinteraksi dengan anak meskipun sedikit tapi berkesan.
Intinya memorable. Sehingga kesalahan orang tua pun bisa dihapuskan karena kebaikannya yang banyak. Rasulullah itu pernah memarahi Usama bin Zaid. Usama ini pernah dimarahi gara-gara salah ngebunuh orang. Jadi suatu saat ada lagi perang, Usama itu hampir membunuh seorang pasukan musyrikin. Sebelum dibunuh, pasukan musyrikin ini ngucap kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Usama berpikir, alah tipuan doang, jebret bunuh. Dibunuh sama Usama, Rasulullah marah. Kenapa kamu bunuh? Dan itu marahnya luar biasa. Dan Rasulullah nggak marah sama Usama. Kata Usama, dia paling bohongan doang itu, demi supaya nggak dibunuh. Kata Rasulullah, dari mana kamu bisa menilai iman orang? Apakah kamu bisa belah itu hatinya dan mengatakan itu bersaksi di depan Allah? Dimarahi. Menarik, ketika dimarahi dia nggak mutung, karena bagi dia masih ada momen berkesan sama Rasulullah yang lain. Ya terjadi sama anak remaja sekarang, dimarahin sama bapak ibunya, udah lupa semuanya. Bapak gue jahatnya minta ampun deh. Kenapa? Karena nggak ada memori kenangan positif sama bapak ibunya. Jadi dia ngingetnya sekarang bapaknya nyebelin, ibunya pelit, banyak aturan, sok ngatur. Bapaknya nggak peduli, sok sibuk dan sebagainya. Pada dulu waktu kecil mungkin ada hal-hal yang bapak lakukan tapi nggak memorable. Itulah mengapa tugas pengasuhan itu adalah, rumusnya adalah jika nggak mampu memberi waktu yang banyak, maka berikanlah yang sedikit namun berkesan. Waktu sedikit sama anak tapi berkesan. Contohnya adalah sampaikan dalam hadis riwayat Muslim, Mahmud bin Rabi mengungkapkan, dulu dia masih ingat saat Rasulullah menyemburkan air dari sebuah ember pada wajahku. Ya, air itu diambil dari sumur yang ada di rumah kami. Dia saat itu masih berumur 5 tahun. Jadi dia ingat bagaimana disiramin air. Jadi sesuatu yang memorable, bercanda, bermain sama Rasulullah. Nah, adakah kenangan indah sama orang tua nanti ketika dewasa? Itu yang mengikat anak. Ya. Dan itu hal yang sebenarnya kita selalu lakukan. Ya, jangan sampai anak hilang memorinya. Bahkan kalau sesuatu memorable ini membuat anak akan ketika dia dewasa, dia akan berpikir bagaimana ada panggilan-panggilan yang selalu dia pertahankan. Ya, setelah wafat dia pengen gini, kenapa? Ini pemberian dari bapak saya, menghormati bapaknya ya. Ali bin Abi Thalib itu kan ada hal yang memorable banget dengan Rasulullah, yaitu ketika dia lagi konflik dengan istrinya Fatimah. Ali kan sama Fatimah meskipun sahabat pernah ribut juga. Lagi ribut, Ali sama Fatimah konflik, Ali akhirnya marah keluar dari rumah. Ya, ini juga petunjuk dan ini dibahas dalam saya lupa penulisnya, bahwa kalau rumah tangga ribut, yang keluar dari rumah itu harusnya suaminya. Demi menjaga keutuhan rumah tangga, jangan biarkan istri keluar rumah karena gak nyaman lagi ribut. Karena bahayanya istri keluar rumah itu justru awal dari bagaimana susahnya menyatukan rumah tangga. Maka suami sadar diri, kalau kira-kira lagi berantem, mendingan saya yang keluar. Saya yang keluar, kamu di sini. Kenapa? Kok istri udah keluar rumah tuh bahaya. Nanti dia ngomong sama tetangga, dia ini lagi, dia udah gampang dipengaruhi sama temennya. Udah cerai aja. Lelaki kayak gitu mas 1000 serau kan gitu. Gampang banget dibeli yang lain. Udah gitu. Akhirnya udah dia berpikirnya sederhana. Maka kalau ribut nih, rumus pertama adalah kamu tetap di rumah, aku yang keluar. Karena lebih berpikir supaya istri diselamatkan dalam rumahnya. Yang kedua, Ali tuh kaburnya kemana? Nggak jauh-jauh ke masjid. Maka petunjuk kedua kalau konflik, Pak Sutri jangan ke pub, ke Senayan City, makin stres, uang nggak ada, mau beli apa? Ya makin stres lagi. Ya udah, makanya kalau lagi ribut ke masjid. Ya, Ali ke masjid, dia kesel, dia tidur di lantai Masjid Nabawi yang masih tanah, dia tutup tangannya dengan tutup matanya dengan tangan kanannya. Rasulullah datang ke rumah Fatimah dan mencari Ali. Aina Ali ya Fatimah, di mana Ali? Kata Fatimah, kami baru aja ribut. Kemudian di kemana dia? Ke masjid. Maka Rasulullah datang ke masjid dengan Ali lagi tidur. Dan menarik, Rasulullah cuman memegang pundaknya kemudian menepuk, kum ya Abu Turab, bangunlah wahai Abu Turab. Abu Turab ini panggilan yang baru saja Rasulullah berikan karena ngeliat Ali itu banyak debu.
di badannya. Dan Ali mendengar panggilan ini malah merasa memorable. Maka setelah itu dia minta seluruh sahabat memanggil dia dengan kunyahnya apa? Abu Turab. Ya, Abu Turab, wahai pemilik debu. Artinya ada hal yang memorable dimiliki oleh para sahabat tentang Rasulullah. Tugas kita adalah sesuatu itu menjadi memorable. Ada beberapa waktu yang bisa kita manfaatkan itu sebagai sesuatu memorable ketika dia dewasa. Yang pertama adalah saat anak sedang sedih. Hal ini dilakukan Rasulullah ketika melihat seorang anak bernama Abu Umair kehilangan burung pipitnya, Nugair. Dia nangis, ya ma'falan Nugair, bagaimana kabar burung pipit? Dia bilang, mata Nugair ya Rasulullah, burung pipit saya mati. Makanya Rasulullah memeluknya. Padahal Rasulullah hendak berangkat ke Masjid Nabawi. Ya, sehingga para sahabat berkesimpulan kok Rasulullah bela-belain ya. Kenapa? Karena gini. Saat anak sedang sedih, dia butuh sandaran jiwa. Siapa yang hadir saat anak sedang sedih, dia jadi superhero-nya. Anak remaja sekarang, kenapa dia nggak dengar sama orang tuanya? Karena lagi sedih, yang ada temannya, tetangganya. Bahkan maaf, baru kenal 3 hari di Facebook. Dia curhat, kayaknya terus diajak ketemuan, dia gadaikan keperawanannya. Kenapa? Karena saat sedih orang tuanya nggak ada. Lagi dia galau, justru musik-musik itu, bandar-bandar narkoba yang mendatangi dia. Makanya yang hadir di saat itulah yang menjadi superhero-nya. Rasulullah secara kasat mata kita akan bilang, kenapa Rasulullah bela-belain ingin berangkat Masjid Nabawi ditunda demi untuk menghibur anak yang lagi kehilangan burung pipit. Padahal ya lah burung pipit doang. Kalau kita kan sederhana, udah nak, diam aja nak, gak usah sedih, ntar kita ganti burung Garuda deh yang godoyan gitu, ganti. Ternyata kan kehilangan itu bukan masalah apa bendanya, tapi apa rasa kehilangan itu. Rasulullah melakukan itu. Ya, Rasulullah melakukan itu supaya jangan sampai kasarnya Abu Jahal yang hadir. Makanya dakwah di anak remaja itu salah satunya dilakukan oleh non-muslim. Misionaris itu adalah mencari anak-anak remaja ABG yang lagi galau, lagi sedih. Dakwah dalam tanda kutip ini maksudnya orang Kristiani, misionaris. Dia nggak peduli lagi dah, yang penting lagi gua sedih ada dia nih. Dan saya banyak dapati kasus yang murtad dan sebagainya karena lagi sedih dia datang, atau dia kena narkoba, karena lagi orang tua yang sayang sama anaknya, mohon maaf, sehebat-hebatnya pekerjaan dia, sesibuk-sibuknya dia, jangan sampai lagi sedih justru orang lain yang terlibat karena nggak memorable. Ya, saya ingat kawan saya yang dia itu punya ayah yang super cool, ya, dingin, ya, mungkin ayah mode-mode zaman dulu waktu itu. Saking coolnya kulkas, ya, dingin banget. Anaknya setiap pagi mau kemana aja, dia malah bapaknya ya maaf gitu baca koran, nyetel radio atau minum kopi tiap pagi. Anaknya mau sekolah, ibunya repot. Ngomong nggak pernah singkat aja udah. Sampai anak ini berpikir, bapak kok gini banget ya, punya bapak kok kayak gini amat ya. Ini cerita nyata. Sampai suatu hari anak ini ibunya sakit pada saat dia mau sekolah. Dia bingung harus ngapain. Nangislah dia karena dia ada janji, masih kecil, TK atau SD saya lupa. Akhirnya dia bingung karena nggak biasa menyediakan keperluan sekolah. Bapaknya ngelihat ini lagi sedih, nangis, dilipat itu koran, dimatikan radio, langsung digendong anaknya ke belakang ke kamar mandi. Baru kali itu katanya bapak menggendong saya ke kamar mandi, ditanggalkan pakaian, dimandiin, nggak ngomong sama sekali. Cool. Selesai dimandiin, dihandukin, dibawa ke kamar, terus dipakaikan baju, nggak ngomong sama sekali. Cool. Kemudian bapaknya katanya ngeluarin sisir. Sisirnya ini disisirin. Kemudian dikepangin anaknya ya. Cara ayah sendiri pokoknya nggak tahu. Kemudian dibawalah ke sepeda ontelnya. Dibawa, nggak ngomong sama sekali. Sekalinya ngomong pas anaknya udah nyampe sekolah dengan 2 kata aja, selamat belajar. Anak ini bilang, dan dia bersaksi itu saat ayahnya meninggal. Waktu penguburan saya hadir di dalamnya. Dia bilang gini,
Dulu saya sempat berpikir bapak saya itu orang nggak peduli, sampai ada satu kejadian yang merubah semua itu, ya. Kemudian dia ngeluarin sebuah benda, yaitu sisir. Ini sisir saat pertama kali ayah nyisir saya. Sampai sekarang saya masih simpan, kata anak ini. Dan ini menjadi saksi betapa ayah yang super cuek, dia mampu melunakkan hati saya karena dia hadir di saat saya sedih. Kemudian anak ini ngomong kalimat yang menurut saya sangat menyentuh. Kata dia gini, memang ayah tidak selalu hadir setiap saat untuk saya, tapi ayah selalu hadir di saat saya membutuhkan. Menurut saya itu kalimat yang luar biasa. Artinya mungkin kita nggak bisa setiap saat hadir, tapi saat anak butuh, gue ada untuk, bukan orang lain. Saya batalkan semua cara, karena saya nggak mau hati kamu yang terluka ini diobati oleh dokter cinta yang palsu. Dokter cinta sejatinya adalah aku. Wanita-wanita yang menggadaikan tubuhnya ini karena ayahnya nggak pernah hadir saat dia lagi sedih, tidak pernah mengatakan tubuhmu berharga, nak. Ayah, lelaki yang paling mencintai kamu di dunia ini, tidak ada satupun lelaki lain. Butuhlah wanita kalimat ini. Ya, jadi saat sedih jangan sepelekan urusan perasaan anak. Ini momen lagi. Berikutnya saat anak lagi sakit, Rasulullah mencontohkan momen yang menarik. Dia punya pembantu seorang Yahudi. Selama dia melayani Rasulullah nggak mendawai anak, mengatakan aslim, unik. Yahudi menjadi pembantu Rasul, dibiarin aja dengan keyahudiannya. Karena Rasulullah tahu ini momennya nggak sekarang nih. Apa momennya? Ternyata anak Yahudi ini sakit. Maka lagi sakit, Rasulullah mendatanginya, mulailah Rasulullah mengatakan aslim, masuk Islamlah kamu. Kemudian dia melirik bapaknya yang Yahudi juga. Apa kata bapaknya? Ati Abul Qasim, ikuti Abul Qasim ini, yaitu Muhammad. Kemudian dia mengucapkan syahadat. Kemudian mengucapkan syahadat, dan ketika dia mengucapkan syahadat, maka itulah Rasulullah mendoakannya dan mengatakan alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang melindunginya dari siksa api neraka. Dari pelajaran lagi anak sakit, yang menarik adalah emang emosi itu lebih mudah disentuh lagi sakit. Makanya itu jadikan momen untuk kita menasehati, ya. Bahkan yang menarik sampaikan Rasulullah, dan ini juga yang kadang orang tua abaikan. Kalau berdoa untuk anak itu sebaiknya sunnahnya dijaharkan. Dijaharkan, tahu? Dilafazkan, didengar oleh anak. Ada 3 makna disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Pertama, ini supaya anak belajar bahwa apapun semua harus terhubung pada Allah. Yang kedua adalah membuktikan kepedulian orang tuanya sama anak. Saya doain kamu. Yang ketiga adalah harapan orang tua terhadap anak didengar oleh anak. Maka jangan doa itu diam-diam depan anak. Kenapa? Anak harus tahu. Rasulullah tuh banyak contohnya. Ada seorang, kayak tadi hadisnya menyatakan gitu, alhamdulillah anqadhahu minan nar. Terus ada lagi misalnya Rasulullah pernah ada seorang anak yang habis nyolong kurma, akhirnya berhasil disembuhkan Rasulullah. Rasulullah mendoakan, Allahumma asbi abatnahu, ya Allah kenyangkanlah perut si anak ini. Kemudian ada yang lagi dagang, Rasulullah kata Allahumma barik baihi. Makanya anak itu, dia kalau lagi sakit kita doain aja, ya Allah semoga anakku ini kalau sembuh akan menjadi orang yang senang baca Quran. Berarti bapaknya berharap, seolah-olah anak ini berpikir, wah berarti kalau aku sembuh nanti aku seperti harapan bapakku. Nah, ya Allah semoga kalau anak ini sembuh jadi orang yang mulai taat dalam ibadah. Jadi jangan lagi sakit doanya diam-diam, karena ada pengasuhan di dalamnya. Doalah depan anak, ya, dan anak mengaminkan bersama-sama. Jadi manfaatkan itu. Ya, ini yang berikutnya ya, yang poin ke-7. Ya tadi dari beberapa poin ini yang memorable yang 7. Berikutnya yang ke-8, sesuatu yang memorable juga dalam diri anak itu saat anak unjuk prestasi, hadirlah. Rasulullah mencontohkan pada saat dia melewati sekelompok anak yang lagi latihan memanah.
Rasulullah sedang lewat dan anak lagi main panah-panahan. Apa lakukan Rasulullah? Rasulullah duduk sebentar samping anak, mengamati anak ini, tersenyum, tertawa, kemudian keluarlah kalimat motivasinya, irmi ya bani Ismail innahu kana abaromian. Teruslah memanah wahai keturunan Ismail, kakek moyangmu itu seorang pemanah. Anak ini makin semangat lagi karena disaksikan Rasul, dimotivasi pula. Momen yang hilang dan kadang kita sesali dan gak memorable adalah anak lagi mentas di sekolah, bapak ibunya gak ada. Maaf ya. Lagi anak mentas, sebenarnya itu yang dibutuhkan bukan tepuk tangan temennya, bukan tepuk tangan gurunya, "Weh, kamu hebat, puisinya bagus." Yang dibutuhkan lagi anak lagi unjuk prestasi adalah bapak ibunya hadir, melihat dia, sekedar acungin jempol, selesai. Ketika itu nggak ada, bahkan ada seorang anak tuh sampai sekarang dia benci banget sama bapaknya. Bapak masuk rumah sakit nggak ditengok-tengok. Ya, dia seorang guru TK. Dia bilang, bagaimana nggak sedih saya, Pak? Dari dulu sampai sekarang, sampai saya sekolah, bapak saya itu nggak pernah datang kalau diundang sekolah untuk ngambil raport atau saya lagi mentas. Apa salahnya saya? Bapaknya selalu bilang adalah, yaitu kamu masuk sekolah kan itu keinginan kamu dan nenek kamu. Jadi saking marahnya bapaknya. Jadi sesuatu yang simple. Ya, bahkan kalau anak hadir orang tua itu, dia akan termotivasi. Ya. Walaupun sederhana. Ya, saya ingat dulu waktu pernah jadi konselornya Al Dul itu, waktu itu DBM 400 ya. Saya pernah nanya juga itu sama Dul di konseling kelompok waktu konflik bapak ibunya itu. Kalau milih antara ayah sama ibu, milih siapa? Kira-kira dia milih siapa? Milih ayah dia. Sama bundamu milih ayah. Kenapa? Si Dul cerita ya. Waktu itu kelas 4 SD masalah dia. Kalau ayah itu kami itu biasa mentas dari kecil katanya. Kalau ayah serepot-repotnya dia itu selalu melakukan waktu hadir meskipun 5 menit di belakang pintu sekolah, anak yang ngelihat gini doang aja, hadir keluar. Sementara saya nggak tahu, tapi kata anaknya bundanya itu selalu nggak bisa hadir. Maka anak tahu dia memilih siapa yang menghargai dia. Ya, makanya maaf ya, Ahmad Dhani kan memang kadang kontroversial ya. Tapi dari banyak hal saya juga melihat dia ada hal yang positif dari sisi ayah. Contohnya waktu anaknya Akij Dul itu sakit karena kecelakaan, kan dia nggak tahu benar apa enggak. Tapi kawan saya pernah cerita karena dia dekat dengan manajemen RCM, katanya Dhani itu membatalkan beberapa kontrak yang bukan membatalkan sebenarnya, tapi intinya dia nggak hadir konser itu 10 hari atau 2 minggu itu yang nilainya 1M. 1M menurut dia, alah itu mah nanti aja lah, anak gua sekarang butuh gua, lagi sakit memang. Tapi betapa banyak orang tua berpikir kapan lagi dapat 1M. Makanya saya juga berpikir luar biasa kalau itu benar. Nggak tahu kalau itu benar, menurut saya luar biasa. Karena itu yang nanti berpengaruh memorable. Nanti ketika anak dewasa, dia akan selalu berpikir, bapak gue, gitu. Itu saya yakin Dul ini, dia memorable banget nih. Kejadian kemarin kecelakaan itu memorable bagi dia itu. Karena dia ingat betul di saat itu, bapaknya itu menunjukkan bagaimana sebagai seorang lelaki, seorang ayah. Ya, lagi unjuk prestasi, lagi sakit hadir. Ya. Kan kalau dihitung dia sibuk. Makanya quality time itu memang salah satunya adalah cerdas memanfaatkan momen, ya, melihat momen. Oke, karena waktunya ini terakhir itu adalah saat liburan. Libur bagi anak adalah bukan sekedar libur, tapi bagi anak adalah yang penting kebersamaan. Bisa dengan cara bermain, dan Rasulullah menarik sampaikan dalam sebuah hadis, ya, bagaimana Rasul itu punya kebiasaan mengumpulkan Bani Abbas, anaknya Abbas bin Abi Thalib, ya. Ada Abdullah, ada Ubaidillah, ada lagi Kathir, ya, anaknya. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada mereka, ini permainan, yang penting adalah kebersamaan.
Ya, siapa yang bisa memegang pundakku, maka dapatkan hadiah ini dan ini, kata Rasul. Maka Rasulullah lari. Kemudian ketika lari dikejar dan berhasil dipegang oleh Bani Abbas, dan Rasulullah memeluk anaknya dan mereka dapat hadiah. Jadi Rasulullah memanfaatkan waktu bersama anak, dan menariknya adalah saat lagi main ini Rasulullah memang menunjukkan bagaimana sosok pengasuh. Ya, salah satunya adalah kalau waktu lomba sama anak, ini saya sampaikan, kadang bapak kalau lagi tanding sama anak nggak mau kalah. Ya, Rasul, ya, ayo nak kita lomba lari, kabur beneran bapaknya. Wah, cepet banget anak, oh enggak main sama bapak, sebel banget, soalnya larinya cepet banget. Ini kadang-kadang nih kita nggak tahu, anak tuh malas main sama bapaknya karena bapaknya itu maunya menang. Bahkan kalau bisa kita pura-pura, kalau Rasulullah mau di hadis ini dia pura-pura kabur beneran. Rasulullah tuh manusia kuat lah, kata Bani Abbas, males banget. Enggak, main tebak-tebakan, kadang bapaknya pura langsung jawab aja. Harusnya kita berpikir pura-pura nggak tahu. Ya, kayak anak saya ngasih tebak-tebakan gitu, abi kebo apa yang capek, saya pura-pura apa ya emang sebenarnya nggak tahu. Iya, dia bilang ke Bogor jalan kaki gitu deh. Oh, padahal saya udah tahu jawabannya, tapi kan kalau kita tahu dia nggak, males banget gitu. Kadang orang tua nggak ngelihat ini sebagai momen. Kadang kita maunya menang aja, bilang aja. Kemudian baru saya balas lagi, ke bawah apa yang lebih capek lagi, nak? Nggak tahu, Bi, ke Bogor ngesot, saya bilang. Tapi itu tadi dia bilang. Tapi yang paling penting ya, saya tuh punya kebiasaan sama anak saya tuh main nyembuhin koin ya. Contohkan juga Rasulullah, jadi naruh kertas di belakang, taruh yamin atau shimal, kanan atau kiri, jadi nebak gitu di mana koinnya itu ada, taruh belakang, taruh depan. Anak saya itu seneng gitu. Logikanya anak saya itu pasti dia kalau naruh koin ketahuan karena tangannya kan kecil. Tapi sebagai orang tua bukan berarti kita pengen ini gampang banget gitu ya. Kadang-kadang saya berpikir pernah ini, iya bisa. Dia memang, tapi kadang-kadang kita kalahin juga. Jadi dia belajar sportif bahwa masanya kalah ada, nah masa menang kamu ditinggikan. Jadi ini rumus kalau main sama anak, jangan pengen menang. Pengennya adalah anak gembira. Ya, jadi kalau liburan kadang kita tadi, makanya mengalahkan diri sendiri supaya anak motivasi. Nah, ikhwatal iman, karena waktunya sudah 9:15, kurang lebih quality time. Jadi dua yang bisa kita pelajari dari 9 waktu itu, manfaatkan waktu rutinitas dengan mengisi dengan sesuatu yang bermakna. Yang kedua, ambillah waktu yang memorable, yang sifatnya insidental, yang kelak ketika anak dewasa dia akan mampu menceritakannya kepada orang lain dan mengatakan, ayahku tuh hebat, aku ingat banget waktu umur 4 tahun tuh begini, dan itu masuk ke dalam kepalanya. Itulah yang disebut dengan quality time, sehingga anak terikat jarak dan waktu. Karena itu mereka tetap dalam keadaan percaya sama orang tuanya. Ibrahim contoh ayah yang waktunya sedikit tapi memorable. Salah satu buktinya adalah ketika dia pulang menengok anaknya yang ada di Mekah, ya, sementara Ibrahim di mana? Di Syam, Palestina. Kemudian dia datang ke rumah anaknya yang sudah menikah, yaitu Ismail. Ternyata Ismail nggak ada. Yang ada siapa? Istrinya atau mantu dari Ibrahim. Ditanya, bagaimana kabarmu? Istrinya, mantunya Ibrahim ini malah curhat. Dia bilang, oh Ismail kerjanya nggak bagus, kita nggak ada makanan gitu, nggak bersyukur. Maka ya sudah ya, wahai bantuku, sampaikan kepada anakku nanti, tolong palang pintunya nanti diganti. Kemudian dia pulang. Pas Ismail pulang, diceritakan tadi ayah kemari. Apa yang disampaikan ayah? Enggak, ayah cuma bilang palang pintu depan tuh suruh ganti. Apa kata Ismail pada istrinya? Ketahuilah bahwa aku disuruh menceraikan kamu, dan aku ceraikan kamu hari ini. Yang menarik ada dua pesannya. Pertama, nih bapak sama anak jarang ketemu tapi paham bahasa kode-kodean. Salah satu kehebatan ayah sama anak, jarang ketemu tapi kode-kode itu dipahami oleh anak. Ini sampai istrinya sendiri nggak paham maksud ganti palang pintu tuh apa ya. Si anaknya tahu tuh masa ceraiin kamu. Tuh hebatnya Ibrahim sama Ismail, jarang ketemu tapi paham bahasa kode-kodean. Ada nggak orang tua jarang ketemu padahal salah paham mulu? Ini enggak ini, Ivan. Yang kedua,
Disuruh ceraikan cinta yang menurut dia luar biasa, dan anaknya taat. Kalau kita anak sekarang jadian aja itu bisa berantem ribut-ribut sama emak sama bapaknya. Lah ini cinta pertama aku, berani-beraninya ayah dan bunda memisahkan. Wah itu dia bisa berdarah dan nangis-nangis. Ini nggak tanggung-tanggung, udah nikah suruh ceraiin, cerai. Sampai segitunya, kenapa jarang ketemu, tapi di benak Ismail ayahnya itu ada sesuatu yang memorable. Ya, inilah pesan pertama buat kita. Di tengah kesibukan kita bisa ciptakan itu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dibuka kesempatan bagi yang mau bertanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ingin saya tanyakan, kan ada doa kedua orang tua yang Rabbi firli walidayya, Rabbi firli walidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua saya, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi Waktu kecil. Waktu kecil itu ukurannya sampai berapa gitu Ustaz? Kalau memang misalkan bahwa menyayangiku sampai di waktu kecil gitu. Ini ingin saya kaitkan bahwa misalkan kita ingin menyekolahkan anak di luar atau pesantren gitu ya. Itu kira-kira waktu yang tepat itu ketika di usia berapa gitu ya, mereka bisa berpisah gitu dari orang tuanya. Apa memang pas SMP atau memang di usia berapa gitu. Yang kedua, mungkin tadi tentang kalau misalkan bahwa ketika seorang orang tua bertanding sama anaknya gitu ya, ini sih udah tangkap aja. Berarti kalau misalnya iklan biskuat itu harusnya salah ya sih. Kalau memang sebenarnya harus orang tuanya mau menang atau memang anaknya harus berusaha serius banget gitu untuk mengalahkan orang tua. Jazakallah. Wa iyyakum. Makna yang maksud waktu kecil tentu dalam beberapa hadis jelaskan adalah sebelum balik, ya. Seperti hadis sampaikan Imam Muslim, man ala jariyatain hatta tablugha jaa yaumil qiyamah ana wa huwa fahakadha. Ini khusus anak perempuan disebutkan, siapa yang mendidik merawat anak perempuan sampai balik, artinya batasannya yang membuat dia dapat pahala bersabar mendidik anak wanita sampai tablugha, yaitu sampai balik. Ya, makanya balasannya adalah jaa yaumil qiyamah ana wa huwa fahakadha. Saya dan dia dari kiamat seperti dua jari ini. Jadi itu balasan buat orang yang sungguh-sungguh mendidik anaknya. Salah satunya adalah saat masih kecil, itu adalah sungguh-sungguh saat sebelum dia balik. Karena kalau sudah balik, hukum seorang anak itu adalah kulun nafsim bima kasabat rohina. Ketika dia sudah balik, tiap-tiap jiwa bertanggung jawab atas apa yang kerjakan. Maka itu ayatnya mengatakan kepadanya sudah balik. Jadi kalau sudah balik, kamu bertanggung jawab terhadap apa yang kamu lakukan, ya. Dan itu sudah ayah bekali, ya, seharusnya sejak kecil. Tinggal sekarang masalahnya bagaimana kita tadi hubungkan dengan antum ketika dia harus dipesantrenkan, bagaimana caranya. Intinya pesantren ini wasilah. Kita kadang terjebak dengan lebih mementingkan wasilah dibandingkan visi. Tujuan harus jelas, kendaraan bisa macam-macam. Yang jadi masalah ada orang tua maksain naik kendaraan, tujuannya nggak tahu kemana. Ya, kamu harus pesantren. Emang harus gimana? Aku emang mau jadi apa? Nggak tahu bapaknya. Berarti pesantren jadi orang baik aja. Kalau orang tua yang jelas visinya, maka apa yang diraih untuk mencapai visi itu, kendaraannya bisa macam-macam. Makanya sekolah itu adalah
kendaraan. Kalau misalnya dia mentok di sini, ajarkan kepada dia adalah fokus kepada visi. Ya, saya punya anak SMP sekarang kelas 2. Ya, anak dari istri saya menikahi janda beranak 1. Jadi ketika dia sudah mau SMP, dia cerita, dia sudah bercita-cita jadi ulama. Ya. Dia pengen, menurut dia ulama itu syaratnya harus lulusan Al-Azhar Kairo, kata dia. Ya katanya nggak sah jadi ulama kalau nggak dapat gelar LC dari Kairo. Ya itu nggak ada masalah. Terus dia sudah searching dari kelas 5 SD, syarat ke Al-Azhar itu adalah harus lewat Gontor. Karena dia Gontor mudah ke Al-Azhar. Jadi kelas 5 sudah dipersiapkan dia masuk SMP. Masuk pesantren. Akhirnya dia masuklah Gontor. Hanya bertahan 4 hari. Karena di Gontor, kenapa nak? Nggak ada sinyal. Anak saya kebetulan mungkin salah pengasuhan dari dulu, dan saya juga tahu kami nggak sempurna orang tua, ya gadget addict gitu. Ya, jadi udah biasa ini. Dunianya adalah dunia gadget ya dari dulu biasanya. Karena dulu sempat sebelum saya nikah memang dia dari dulu terbiasa dan tidak susah, makanya dia sangat meskipun masih SD SMP tapi pengetahuan tentang teknologinya termasuk di atas rata-rata menurut saya. Ya karena waktu ibunya ya istri saya beli Galaxy Note 3 ya Samsung Center aja petugasnya belum tahu, dia sudah tahu, diajarin semuanya sama ini kayak istri saya. Saya tanya, kamu tahu dari mana? Lah kan tutorialnya ada di YouTube gitu. Ya gampang banget menurut dia, jadi dia tahu itu. Jadi dia menurut dia tuh siksaan batin itu nggak ada sinyal, itu siksaan batin. Nah disinilah saya hanya menjelaskan gini, nak, visi kita tetap sama, kamu akan jadi ulama, iya nak, iya bi. Nah Al-Azhar dan Kairo itu wasilah. Gimana caranya nak, kamu tetap jadi ulama, tapi kamu tetap mau fokus ke sana. Dan dia ngasih solusi, gini bi, gimana kalau aku sekolah SMP negeri aja. Tapi aku punya waktu selesai sekolah itu belajar bahasa Arab dan tahfiz Quran. Jadi itu wasilahnya. Jadi fokus ke sana, saya bilang nggak ada masalah. Makanya saya nggak harus maksain anak di sekolah Islam ya. Ya karena itu saya juga nggak ingin anak saya steril. Kan konsep yang benar itu imun, bukan steril. Imun ya. Makanya para sahabat setelah masuk Islam nggak dibikin eksklusif tuh, nggak dibikin udah sini nggak, mereka tetap gaul sama orang Quraisy yang kafir. Ketika ada masalah baru mereka nanya, makanya Quran adalah menjawab masalah mereka. Jadi mereka aplikatif Quran itu. Kalau sekarang anak banyak dijejelin Quran nggak pernah nanya. Kalau mereka kan banyak nanya, makanya Quran memuat kalimat yas'alunaka ada 15. Ada 15 ayat kurang lebih. Nah kurang lebih gitu. Akhirnya dia bilang benar juga ya. Akhirnya dia fokus. Ya alhamdulillah sekarang sudah 14 juz hafalannya, dan baca kitabnya sudah sedikit lancar. Artinya fokus ke visi bukan ke wasilah. Maka yang tadi antum tanyakan, sekarang diskusikan sama anak visinya dulu. Abi pengennya ini. Nah Abi melihat salah satunya ke ini, menurut kamu gimana? Karena biasakan ke anak itu dengan 2 hal. Karena kan tugas pengasuhan itu adalah melatih anak untuk memiliki thinking skill. Makanya Ibrahim ketika ingin menyembelih Ismail nggak ujuk-ujuk nyeret anaknya. Mau kemana ya? Udah diem aja mau disembelih. Nggak begitu. Kan dia mah udah perintah Allah, kamu nih banyak nanya, neraka kamu. Nggak begitu kan? Ibrahim itu bilang, inni arafil manami ani adzbauka fangdur madza taro. Nah ayah mimpi suatu malam nyembelih kamu, bagaimana pendapatmu? Ini kan menarik. Seharusnya orang tuh begitu. Nah ayah tuh pengen banget, salah satu anak ayah tuh pengen jadi penghafal Quran bla 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 bla. Dan ayah pengen masuk pesantren, bagaimana pendapatmu? Nanya pendapat anak, ya. Itu satu hal, ya. Jadi memang
Yang kedua tadi ke masalah iklan biskuit itu, yaitu semua beda perspektif menurut saya. Karena itu bukan main, tapi memang itu latihan. Ya. Kalau bermain beda, bermain sama kompetisi latihan memang beda. Ya, saya yakin kalau lagi main sama ibunya juga ngapain lari kenceng-kenceng gitu. Kecuali ada anjing di belakangnya kan gitu. Enggak juga kan. Jadi beda. Kalau iklan biskuit itu menurut saya bukan main. Beda. Ada kalanya anak memang dilatih dia untuk kompetitif sama kita. Itu bukan waktunya main, dia harus mengalahkan bapaknya, ya. Tapi kalau lagi main ya jangan serius-serius amat, ya, ngalahlah sama anak. Ya. Wallahu a'lam. Beliau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan istri itu berbeda sistem pendidikan di waktu kecil. Jadi saya nggak punya pengasuh pembantu di rumah, dan istri saya selalu dengan pengasuhnya gitu. Nah, sekarang kan ada fenomena bahwa yang menemani anak itu selalu pengasuh atau mbak gitu. Nah, suatu hari saya minta istri saya, kenapa kamu nggak nemenin anak jalan-jalan di luar, maksudnya masih 8 bulan. Terus bilang, kan dikira mbak gitu. Nah, suatu hari juga ada teman saya yang nemenin anaknya jalan-jalan, anaknya 3, kompleks, terus tiba-tiba disamperin, ditanyain, Mbak, ada temannya lagi nggak buat jadi pengasuh? Nah, itu gimana ya fenomena itu? Soalnya saya nggak merasa kurang apa-apa karena saya nggak punya mbak gitu, atau gimana gitu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang ini fenomena yang menurut saya juga kebalik ya. Dulu kan ada istilahnya fatherhood, motherhood, sekarang mbakhood itu. Ya. Dan ini memang suatu yang mengkhawatirkan, yang pernah saya singgung bahwa kita tahu anak itu titipan dari Allah, tapi kenapa dititipin lagi ke orang lain? Emangnya Allah salah nitip? Ya makanya doanya kalau anak titipin ke orang kan gitu, Rabbi firli wali khodimati warahmaha kama rabbani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa pembantuku, sayangilah ia karena ia mengasuhku di waktu kecil. Kalau tadi kata Rob itu kan katanya maknanya tarbiyah itu. Anak kalau berpikir logis dia akan berpikir dulu perasaan yang ngasuh ke waktu kecil mbak deh, kakek nenek deh. Kan ini kata kama rabbayani shaghira juga, ini kalau kata Rob bukan kama atau amani shaghira yang karena dia memberi makanku di waktu kecil, kan bukan gitu. Ya, kasihlah orang tuaku karena ia memberi makan aku waktu kecil, bukan gitu. Kama rabbayani. Dari kata Rob itu mana memelihara, mengasuh, dan itu akar kata dari tarbiyah, mendidik. Ya, makanya Allah itu adalah Rob, murabbi yang paling tinggi. Ya. Makanya kalau ada kita yang tidak mendidik mengasuh, saya nggak tahu itu bagaimana doa ini kita pertanggungjawabkan, minta ke anak kita mendoakan, padahal tidak ada. Maka evaluasilah. Yang kedua, memang harus kita pahami labeling itu ada kalanya memang kita harus melawan arus. Karena memang ketika dijauhkannya anak dari orang tua dengan berbagai macam pendekatan saat ini, ya, dunia materialisme ini, dan ketika kita merasa kita mengasuh dengan cara yang menurut orang aneh, sangat asing, maka ketahuilah justru memang fenomena akhir zaman, beruntunglah orang-orang yang terasing. Badal Islamu ghoriban fasayudu ghoriban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu awal mulanya asing. Emang ajaran Islam itu awal mulanya asing, dan nanti akhir zaman akan kembali menjadi asing. Maka fatuba lil ghuraba, beruntung orang-orang terasing. Salah satu terasing, aneh nih orang nih, mampu kaya tapi ternyata malah ngajak anaknya main-main. Ya, kenapa nggak pembantunya? Ya kita harus bilang bahwa pembantu urusan yang membantu yang lain, urusan saya. Anaknya harta berharga, saya aja nggak berikan yang namanya emas saya ke dia, apalagi anak saya paling berharga. Makanya itu juga kita perhatikan. Makanya memang motivasi istri bahwa memang kita hidup di zaman mana kebenaran itu dianggap aneh. Tapi beruntung, hadisnya mengatakan fatuba lil ghuraba. Kata tuba ini ada ulama menyebutkan maknanya syajaratut tuba.
Syajaratut tuba itu pohon tuba di surga. Jadi surga itu ada pohon tuba di mana ini dihadiahkan kepada orang yang komitmen terhadap kebenaran saat dia orang lain tidak. Apa itu pohon tuba? Itu pohon yang di dalamnya ada segala macam buah. Satu pohon macam buah, mixed fruit. Ya, ada duren, ada apa lagi, jeruk, rambutan, semua ada dalam satu pohon. Mau apa aja ada. Itu nanti di surga. Maka beruntung. Ya, memang beruntung. Ya memang hal yang aneh. Sama kayak saya misalnya, saya juga melihat kenapa orang tua malu ngajak anaknya main hujan-hujanan. Padahal hujan-hujanan itu sunnah. Ya, Rasulullah pernah lagi main hujan. Karena ayatnya kan mengatakan, Inna nazalna minas sama'i ma'an mubarrakan. Kami turunkan hujan dari atas langit, hujan air yang diberkahi. Jadi hujan itu disebut ma'an mubarrakan, air yang diberkahi. Ada air itu biasa aja, tapi ada air yang diberkahi. Makanya air berkah ini dampaknya dan disebutkan di dalam beberapa ayat itu adalah memberikan kesembuhan. Ketika Rasulullah dan Anas lagi berjalan berdua, tiba-tiba hujan turun. Anas bukannya malah Anas malah kabur. Rasulullah bukannya ikut-ikutan menepi, malah membuka bagian bajunya dan bermain hujan-hujanan. Maka ditanya sama Anas, lima suna'ta hadza, mengapa engkau lakukan ini? Maka Rasulullah menjawab, li'annahu haditsu ahdi bi rabbih ta'ala. Sesungguhnya ini baru saja turun dari Tuhannya, aku berharap mendapatkan rahmah darinya. Ya, Rasulullah malah main hujan-hujanan. Dan ketika Ali mendengar hadis ini, dia langsung keluar dari rumahnya dan main hujan-hujanan, ya, dengan membasahi kepalanya yang botak. Langsung dia hujan-hujanan. Makanya saya kalau hujan, ya kan, tapi ada syaratnya. Jelas anak lagi nggak dalam kondisi sakit, lagi fit. Yang kedua lagi nggak ada geledek, kok nggak yang hangus kan. Ya, yang ketiga hujannya hujan lebat, karena kalau hujan gerimis kita tidak memberikan, malah virus nggak dibawa ke hantam ke bumi. Ya, saya bawa anak saya itu kalau hujan depan rumah itu main hujan-hujanan, bahkan tetangga saya ketok pintunya, anaknya saya tarik keluar. Kata orang, nih bapak nih kurang kerjaan kali ya. Ya saya bercandain gitu, malum bu, akhir tua mau bawa ke waterboom, duit nggak ada saya. Tapi saya bilang ya udah, prosotan hujan. Memang mengasuh dengan cara pendekatan yang sesuai dengan Islam itu kadang memang kata orang norak, tapi dampaknya beda. Kenapa? Karena pengasuhan Islam itu punya kekhasan, makanya hasilnya juga khas. Hasilnya itu adalah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Rasulullah mendidik dengan cara yang beda, makanya keluarlah generasi terbaik. Generasi Muhammad sebut khairun nas qarni, sebaik-baik umat ada masaku, tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Makanya kita kalau ingin mencetak generasi terbaik selevel, sekualitas generasi sahabat, mau nggak mau kembali kepada generasi Rasulullah. Sebagaimana kalimat Imam Malik, lan yaslu akhiru hadhil ummati illa ma usliha awaluha. Enggak mungkin generasi akhir zaman diperbaiki kecuali ngikuti gimana generasi terdahulu diperbaiki. Sekarang tanya sama istri, sama siapapun, dulu gimana peran ibu di zaman Rasul? Justru sangat kuat. Jadi jangan malu. Memang di akhir zaman ini kita memang ngambil resiko. Tapi kan kebaikannya adalah orang lain itu. Kenapa? Satu hal yang saya ingin katakan, anak yang saat kecilnya tidak kuat hubungan dengan ibunya, dampaknya adalah hilangnya emotional bonding dengan ibunya ketika remaja. Silakan searching, saya ini di sini banyak contoh ya. Silakan searching di Twitter kalimat bangsat itu kepada siapa diucapkan, itu ada ribuan tweet itu bicara ke mamahnya. Contoh ya, saya ini nggak ada infokus. Ini saya kebetulan capture beberapa tweet oleh anak remaja ABG yang caci maki ibunya di Twitter. Ini maaf, ini asli. Silakan nanti buktikan sini contoh ya. Ini saya ngomongin verbatim, ini maaf nih, ngomongnya mungkin agak kasar nih. Saya harus sampaikan ini. Ya, betapa saya tuh ngeri, dan saya ngeliat real langsung dia kalau udah marah sama mamanya tuh keluar. Apalagi itu secara verbal, belum lagi kalau di dunia maya. Contoh,
Anjing, kalau bukan orang tua gue udah gue ungkit semuanya nih. Bangsat amat punya mulut nggak dijaga jadi mama. Setiap ada lo gue pasti emosi. Ini satu akun yang lain. Tuh kan sama ayah boleh, sama mama nggak boleh. Ah bangsat kau mah. Nanti kita akan bahas ini, sebut dengan fenomena parent distrust. Yang ketiga, emang gue frontal tapi mama gue keterlaluan. Anjing bangsat. Apaan sih nyokap gue udah bacot make fitnah lagi. Yang ngabisin lauk itu anak kedua mama yang kayak tai. Bangsat nih, nuduh mulu. Banyak sini, ada ratusan atau ribuan tweet yang saya ngeri banget. Tahu tuh orang tua zaman sekarang kayak asu. Saya ngelihat ini, satu yang saya ingin katakan kepada para ibu, ini mohon maaf sih saya ngomong kayak gini mungkin agak nyelekit ya. Makanya saya sih bodoh amat, gak diundang lagi juga bodoh amat. Saya sih bagi saya asal keluarga itu tersadarkan gak ada masalah. Ibu banyak yang kehilangan momen sama anaknya masa kecil. Dan ibu akan menyesali ketika anak remaja, khususnya anak wanita, menganggap mamanya adalah musuh. Dan saya mendapati fenomena anak perempuan remaja sama ibunya yang justru menjadi musuh. Banyak. Salah satunya itu karena mamanya di umur-umur di mana harusnya ikatan batin dijaga, mamanya nggak hadir. Udahlah anaknya asinya disapihnya cepat, sehingga jarang dibelai, jarang disentuh, nggak bertemu dengan payudara ibunya. Kemudian harusnya saat dia sedih di umur sekian, mamanya nggak ada. Dampaknya nanti ketika remaja. Dan saya ketika melakukan konseling ke remaja, saya harus merekonstruksi betul dan bagaimana pengalaman anak masa kecil sampai buat saya nangis. Anak ini bisa cerita detail bagaimana mama masa kecil. Selain memang faktor yang lain ya, faktor bagaimana juga fungsi ayah yang hilang, karena kan ada yang rusak di rumah tangga kita, yaitu ketika aturan itu mamahnya yang tegakin bukan bapaknya. Ini sudah melanggar sunnah, karena fungsi arijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwam itu maknanya yang buat aturan tuh adalah bapak bukan ibu. Kalau sekarang ibu tuh banyak aturannya, bla bla, bapaknya yang membolehkan semua. Yang terbalik. Konsep Islam itu ibu memberikan rasa nyaman, bapak yang tegakkan aturan. Kalau sekarang bapaknya yang jadi superhero, sehingga anak kita berpikir bad cop, good cop, bad guy, good guy. Bagi dia mamahnya adalah bad guy. Ya, nyebelin banget. Bapaknya enak, jarang ketemu, sekali beli semua. Oh, bapak. Ini juga bahaya. Ayah yang baik tidak mencari perhatian anaknya dengan cara menginjak-injak kehormatan istrinya, sehingga istrinya dikurang ajari sama anaknya karena ayahnya mencari superhero pahlawan kesorean kemalaman. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan beramal. Saya pikir sudah malam ya. Saya juga belum istirahat dari pagi ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.